Sintayong itu memang anjing. Buset. Anjing dan bangsat nih orang. Kenapa Gara-gara ini dia orang? ngelatih timnas Indonesia, kami udah nggak bisa lagi nyaksikan permainan Indonesia yang kayak dulu. Gocek-gocek, main asal-asalan, long ball, hilang bola, panik sendiri, gocek sana sini. Terus mainnya emosian, slidingan, dapat kartu kuning, adu jotos sampai dapat kartu merah. Mainnya barbar, emosi nggak terkontrol, syuting asal-asalan, lemah, nggak ada power. Ya, pokoknya semenjak di era Sintayong, pada akhirnya kami disajikan permainan timnas Indonesia yang luar biasa, khususnya di pertandingan terakhir melawan Yordania. Di situ kami sebagai pecinta sepak bola Indonesia ngerasa begini rasanya punya timnas sepak bola yang permainannya kelas dunia. Anjay, anjay. Saya kira orang ini otaknya sama dengan Towel, teman-teman. Ternyata dia mungkin mencoba untuk mempraktekkan seolah-olah dia berada di posisinya Towel ya. Memang kata-katanya yang awal itu cukup pedas dan menyakitkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Channel. Ya, sebuah ucapan yang sangat kasar kalau kita mendengar tadi dari awal ya, dari seorang netizen ini yang menganggap bahwa gara-gara sosok Sintayong ini kita sudah tidak lagi melihat permainan timnas Indonesia seperti dulu lagi. Bola-bola panjang, suka emosian, main baru berapa menit sudah capek, pokoknya banyak deh. Tetapi endingnya ini ya memang buat kita terkejut ya, bahwa dia mengakui di bawah kepelatihan Coach Sintayong kita bisa menikmati permainan indah timnas Indonesia. Terlebih kemarin ketika timnas kita mengalahkan Jordania dengan skor yang cukup telak, yaitu 4-1. Yes, finally 8 besar guys. Akhirnya Indonesia mencapai babak 8 besar atau babak perempat final. Kali ini yang menjadi lawan Indonesia adalah Korea Selatan. Berikut ini fakta menarik terkait pertandingan antara Indonesia melawan Korea Selatan. Kita langsung simak aja guys. Fakta pertama, stadion yang akan digunakan untuk pertandingan besok adalah Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium. Lagi-lagi stadion yang memiliki nilai magis dan jauh ini kita selalu mendapatkan hasil yang baik di stadion itu. Dan akankah besok kita kembali lagi memenangkan pertandingannya? Kita lihat tadi guys. Ini dia wasit yang akan memimpin pertandingan antara Korea Selatan lawan Indonesia, yaitu wasit asal Australia, Shaun Evans. Wasit ini yang pernah merugikan Indonesia di Asian Games 2018. Semoga aja hal itu tidak terulang lagi dan dia dapat memimpin pertandingan dengan baik dan adil guys. Fakta selanjutnya adalah lawan kita yaitu Korea Selatan adalah negara asal pelatih kita, Sintayong. Jadi memang ada hal-hal menarik yang membuat Sintayong berada di posisi yang sangat sulit. Tetapi Sintayong saat ini mengaku lebih tenang. Dan dia juga meyakini timnya lebih siap karena memiliki waktu persiapan yang lebih banyak. Dan juga dia sudah tahu persis kekuatan Korea Selatan seperti apa. Dan pada press conference tadi, kapten timnas yaitu Rizky Ridho membuat pernyataan bahwa timnya kembali solid dan happy, semua senang dengan kedatangannya kembali Nathan Choaon yang kemarin sempat pulang ke Belanda. Oke, nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung bahas prediksi, formasi, dan starting line up yang akan turun besok guys. Ya, ini prediksi formasi dan starting line up yang akan diturunkan oleh Sintayong besok. Singkat aja, don't change the winning team. Kita tidak perlu merubah tim yang sudah baik kemarin, yang sudah berhasil meraih kemenangan melawan Jordania. Jadi tetap aja gawang kita akan dijaga oleh Hernando. Trio di lini belakang yaitu Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Ferrari tidak akan berubah. Kemudian duo wingback kita, sebelah kiri ada Arhan dan sebelah kanan ada Fajar Fatur Rahman juga tidak akan diganti. Dan andalan kita di lini tengah, Nathan Choaon dan Ivar Jenner akan tetap menempati posisinya.
Kemudian di trio penyerang kita, Marcelino dan Witan akan tetap membantu Rafael Strike untuk menyerang gawang Korea Selatan. Kemudian Sananta, ya kemungkinan Sananta akan diturunkan di babak kedua. Kemungkinan besar akan menggantikan Rafael Strike. Kita lihat saja guys. Sepertinya memang hal ini yang akan terjadi besok, dan kita doakan saja semoga pemain-pemain timnas kita dalam keadaan fit, tanpa kekurangan satu apapun, dan di pertandingan besok akan mendapatkan hasil yang positif, yaitu mengalahkan Korea Selatan dan melaju ke babak semifinal. Komentarnya sikat. Komentarnya sikat. Ya teman-teman, melawan Korea Selatan, Coach Sintayong mengatakan bahwa dia sudah sudah tahu permainan Korea Selatan itu seperti apa. Dan terkait dengan persiapan, saya kira timnas kita lebih baik ya. Bagaimana saya bisa katakan seperti ini? Karena sebagian pemain U23 ini sudah pernah bermain di timnas senior. Bahkan beberapa turnamen yang diikuti, mereka sudah pernah sama-sama. Artinya secara taktik dan filosofi mereka sudah bisa memahami apa yang harus mereka lakukan. Nah, ada kabar mengejutkan ya teman-teman, bahwa sebelum pertandingan antara Korea Selatan versus Jepang beberapa hari yang lalu, ada pertemuan antara pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong dengan pelatih dari Korea Selatan. Jadi ceritanya mereka ini bercanda bahwa kalau bisa di babak 8 besar itu kita bisa bertemu, Korea Selatan dengan Indonesia itu bisa bertemu. Dan hasil dari candaan itu berbuah hasil. Akhirnya sekarang Indonesia dengan Korea Selatan itu bertemu. Dan ternyata teman-teman, pelatih Korea Selatan ini dengan pelatih timnas kita, Coach Sintayong itu, mereka ini sahabatan, pernah satu tim. Saat itu mereka pernah sama-sama membela timnas Korea Selatan. Artinya saya kira ini sebuah pertandingan yang wajib kita nantikan. Pertandingan yang menurut saya akan sangat menarik untuk kita simak bersama. Bagaimana peran dari kedua pelatih yang sama-sama berasal dari Korea Selatan, tetapi punya pilihan masing-masing membela atau melatih negara itu, ya. Dan Coach Sintayong historinya pernah mengalahkan timnas Indonesia ketika itu saat kualifikasi Piala Asia ya. Saat itu Coach Sintayong pernah melatih timnas Korea Selatan U23. Dan saat itu teman-teman, timnas kita dibantai 4-0 oleh Korea Selatan. Dan saya yakin dan saya pastikan bahwa di tangan Coach Sintayong ini semua akan dibalik. Sekarang saatnya Indonesia yang bantai Korea Selatan. Ya, dari segi permainan saya kira tidak ada bedanya ya. Mungkin soal postur mungkin Korea Selatan agak tinggi sedikit. Tapi dari segi permainan masih bisa diimbangi lah. Karena kalau Korea Selatan kita berbicara soal timnas senior, mungkin levelnya mereka itu lebih di atas. Tapi untuk level U23, banyak pemain-pemain dari Korea Selatan itu bermain di liga lokal. Artinya secara pengalaman pemain timnas kita masih lebih lah. Pemain kita kan beberapanya sekitar 7 atau 8 itu bermain di Liga Eropa, bermain di luar negeri. Artinya secara pengalaman level para pemain timnas kita masih di atas Korea. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat bagi kita, bagi timnas kita untuk lebih meningkatkan serangan-serangan yang dahsyat seperti kemarin ketika kita melibas Yordania dengan skor yang sangat gila, 4-1. Di luar dari nalar kita bahwa timnas kita U23 akan menghancurkan Yordania seperti itu. Apakah Korea Selatan akan menjadi korban selanjutnya? Coba teman-teman prediksi terkait dengan skor. Saya melihat permainan sebentar malam, dini hari ya,
pasti permainannya akan sangat-sangat terbuka. Indonesia dengan kekuatan yang sangat penuh, saya kira tidak akan banyak perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Hanya mungkin yang sedikit saya ragukan kondisi dari Hernando Ari ya. Ya mudah-mudahan Hernando Ari ini bisa dimainkan, karena kemarin saat melawan Jordania kita ketahui bersama Hernando Ari itu ditarik keluar dan digantikan oleh kiper yang satunya itu. Ya teman-teman, siapkan diri kita untuk mensupport, mendoakan agar adik-adik kita, anak-anak kita bisa fight malam nanti melawan Korea Selatan. Ya, terkait dengan pencapaian yang diraih oleh anak-anak asuh Coach Sintayong, ada yang bertanya apakah mereka ini akan dibanjiri bonus atau tidak. Nah, Bapak Erick Thohir mengatakan bahwa saya tidak mau anak-anak itu bermain karena ada bonus. Tetapi saya menginginkan mereka bermain ketika mereka menghasilkan sesuatu lalu mendapatkan kejutan bonus. Itu lebih baik. Jangan sampai bonus itu menjadi referensinya mereka untuk kita ini kan ada uang jadi kita harus menang. Bapak Erick Thohir tidak mau seperti itu. Kan situasi lolos kita nih agak kritis nih sekarang, Bapak akan terbang, mungkin apa tuh yang dibawa ke Qatar, Pak? Apakah rendang, bonus atau apa? Saya rasa kembali kedatangan saya hanya dukungan moral yang lebih. Saya tidak suka bicara bonus di muka, tapi saya lebih senang hasil ada bonus yang tidak diduga. Seperti apresiasi Bapak Presiden ketika kita juara SEA Games. Saya rasa silakan ditanya ke para pemain. Sama, ya saya yakinkan kemarin saya sudah bicarakan kalau seri ada bonus, kalau menang ada bonus. Tapi bukan itu poinnya. Ya, jangan stigma uang menjadi utama. Sama, saya hadir ke PSSI ini bukan cari uang. Ya, tetapi bagaimana sepak bola Indonesia ini baik. Ya, kalau tidak punya komitmen itu sebagai ketua PSSI, ya nggak usah di sini. Sama saya bilang ke pengurus masa di sini. Kalau pengurus dan saya cari uang, ya salah tempatnya. Sepak bola ini kita justru membuang uang dan menjaga investasi ini lebih dipercaya. Sama, saya rasa para pemain sudah ngerti siapa saya tidak pelit, saya tidak hitung-hitungan, apalagi kalau hasilnya ada. Dan tentu pemerintah mendukung penuh dengan prestasi sebaik-baiknya. Jadi insya Allah kalau baik, ya bonusnya baik-baik banget. Pak, udah tanggapan dikit Pak. Jordi Amat kemarin 2 kali pertandingan sama Irak sama Vietnam 2 kali cedera, tapi masih mau pengen mana lawan Jepang? Ya itulah yang namanya patriotisme. Itu yang saya bilang, jangan pernah membedakan mana pemain yang ada Liga Indonesia, mana pemain yang ya di Liga luar negeri. Jangan bedakan juga suku, agama, lahir di mana, ya kan? Inilah yang namanya membangun tim. Sebuah kesatuan, kebersamaan yang bisa ya menghasilkan yang baik. Siapapun yang ingin membela merah putih, itulah Indonesia. Nah, saya berharap tentu nilai-nilai yang disampaikan Jordi ini bisa juga mengalir ke semua, ya, tanpa melihat juga kadang-kadang pemain sendiri kan ada, kenapa saya tidak main, kenapa dicegah. Kita ini kan satu tim, ya, satu tim harus saling mengisi. Jadi saya berterima kasih kepada Jordi, saya juga berterima kasih dengan semua pemain yang mau mengorbankan kemarin liburannya, ya, untuk fokus tim nasional. Saya mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga pemain yang melepas mereka juga untuk bekerja, ya, berlatih selama liburan yang harusnya sama keluarga, tetapi mereka mau bawa merah putih. Oke, terima kasih banyak. Ada ketua PSSI. Ya itu tadi, ini video mungkin video ketika
timnas Indonesia saat mengikuti ajang itu ya, Piala Asia Senior ya. Tapi pada prinsipnya teman-teman, bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir itu ada benarnya ya. Jangan jadikan uang itu sebagai prioritas. Kita ini membangun sebuah tim. Kalau soal bonus itu nanti dia akan datang sendiri. Kalau timnasnya baik-baik saja, maka bonusnya akan lebih baik ya. Kita tentunya mendukung ya, mensupport Bapak Erick Thohir. Dia katakan bahwa saya bukan orang yang pelit. Artinya ada kerja, ada hasil. Ya, kita doakan semoga para pemain kita tidak tidak patah semangat kalau misalnya bonus itu tidak ada. Tetapi saya yakin bahwa hasil kerja yang mereka lakukan pasti akan diberikan reward juga ya. Bagaimana kita melihat perhatian pemerintah terhadap sepak bola Indonesia, dukungan pemerintah terhadap perkembangan sepak bola Indonesia itu sangat baik. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, kita melihat kemajuan sepak bola kita ini sangat luar biasa ya. Terlepas dari ada pro kontra terkait dengan naturalisasi, ya kita abaikan itu. Ini semua demi kemajuan sepak bola Indonesia. Kita sambil kita membina level-level di usia dini atau di usia-usia di bawah, kita tentunya harus tidak bisa dipungkiri ya, bahwa pemain naturalisasi itu masih tetap kita butuhkan. Ini tentunya untuk jangka pendek sepak bola Indonesia. Ada beberapa turnamen-turnamen kualifikasi Piala Dunia yang harus kita ikuti, dan itu tentunya kita membutuhkan banyak pemain-pemain yang berkarir di Eropa, yang berkarir di luar negeri, agar kehadiran mereka ini bisa menjadi pembeda, bisa menjadi motivasi bagi para pemain lokal. Tentunya seperti itu ya teman-teman. Baik, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga. Doakan semoga malam nanti Indonesia bisa membantai Korea Selatan.